Bentar ya. Devita nggak ada videonya. Kemarin diprotes sama Pak Bani Saat, tetap aja nggak digubris. Halo Devita. Iya Pak. Kamu kan udah diprotes sama Pak Bani Saat tuh. Iya Pak. Gimana? Ya, kita segera mulai ya. Reska siap? Reska Darmawati. Iya Pak, siap Pak. Iya, boleh dimulai, silakan. Ya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Sparta selaku pembimbing ya. Betul kan Reska? Iya Pak. Pak Sparta dosen pembimbing. Ya. Iya Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak Sparta. Ya, sama Pak Muklis. Ibu Asri N. Rahmi selaku penguji. Kalau saya bukan penguji, saya tuan rumah ya. Pemimpin sidang, oke. Kemudian Saudara Reska Darmawati yang sore hari ini akan menyajikan tesisnya. Iya Pak. Ya. Tesisnya itu sebentar. Ya. Ya, jadi tesis dari Saudara Reska ini tentang harga saham. Iya Pak. Tentang harga saham. Pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods. Ya. Apa yang mempengaruhi harga saham? Ada dua hal di sini yang diteliti, yaitu pertumbuhan penjualan dan EPS. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan dan EPS terhadap harga saham perusahaan manufaktur sebelum dan pada masa pandemi. Iya Pak. Ya. Silakan Saudara Reska Darmawati untuk menyampaikan tesisnya, skripsinya, terutama apa yang dikemukakan oleh penguji pada Sempro kemarin. Itu harus dijelaskan ya, apa yang sudah dilakukan terhadap permintaan para penguji kemarin. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan Saudara Reska Darmawati. Ya baik, terima kasih Pak Muklis atas waktunya Pak dan kesempatannya. Saya akan mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya, kepada yang terhormat kepada Bapak Muklis dan Ibu Asri selaku dosen penguji saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir pada sidang skripsi saya. Di sini saya akan menjelaskan sidang skripsi saya yang berjudul Sales Growth, Earning per Share, dan Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19. Bab 1 ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dari grafik rata-rata perkembangan harga saham perusahaan manufaktur sektor consumer goods industri dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yaitu pada tahun 2016 ke tahun 2017 harga saham mengalami peningkatan, yaitu dari 4.630 menjadi 5.454.
Dan dari tahun 2017 hingga 2020, harga saham mengalami penurunan, terutama pada tahun 2019, harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya COVID-19 yang masuk pada tahun 2019, yaitu dengan harga saham 4.165. Dan pada tahun 2020, COVID-19 telah masuk ke Indonesia, yaitu pada awal Maret 2020, dengan harga saham yaitu sebesar 3.641. Sehingga ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Grand teori pada penelitian ini yaitu teori sinyal. Variable dependent yang digunakan adalah harga saham. Variable independent yaitu sales growth, earning per share, dan pandemi COVID-19. Di sini ada kerangka pemikiran, yaitu dengan hipotesis yang pertama H1 yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham, H2 yaitu earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham, H3 yaitu pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap harga saham. Di bab 3 ada metodologi penelitian. Objek penelitian digunakan pada skripsi ini yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer goods industri yang terdaftar di BI tahun 2016 hingga 2020. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Di sini ada kriteria perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar pada 2016 sampai 2020 ada sebanyak 37 perusahaan. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan yaitu sebanyak 0 perusahaan. Perusahaan yang sahamnya sempat tidak aktif di perdagangan pada periode tahun 2016 hingga 2020 ada 6 perusahaan, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Di sini ada pengukuran operasional. Variable dependent-nya itu harga saham dengan pengukuran harga penutupan pada saat akhir tahun. Untuk variable independent yaitu sales growth dengan pengukuran sales tahun ini dikurang sales tahun lalu dibagi sales tahun lalu. Untuk earning per share dengan pengukuran earning after tax dibagi dengan total share issue. Untuk pandemi COVID-19 yaitu 1 untuk masa pandemi dan 0 non masa pandemi. Variable control yaitu yang pertama ada debt to equity ratio yaitu dengan pengukuran total debt dibagi total equity. Untuk return on asset yaitu laba bersih dibagi total aset. Untuk book value per share yaitu total equity dibagi dengan jumlah saham beredar. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada persamaan penelitian regresi 1 yaitu dengan alfa ditambah dengan alfa SG ditambah alfa EPS ditambah alfa DER ditambah alfa ROA dan ditambah alfa book value per share. Untuk persamaan penelitian regresi 2 yaitu dengan menambahkan variabel dummy yaitu pandemi COVID-19. Dan teknik pengolahannya itu yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik yaitu uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Yang keempat ada analisis data panel, yang pertama ada uji Chow, ada uji Hausman, dan terakhir ada uji Lagrange multiplier. Yang nomor kelima, teknik pengujian hipotesis, yang pertama ada koefisien determinasi yaitu dan uji T. Di sini ada bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Kriteria sampel persamaan penelitian regresi 1, yaitu total observasi setelah outlier, yaitu sebanyak 137 perusahaan. Untuk kriteria sampel persamaan penelitian regresi 2, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan kuartal, yaitu sebanyak 182 observasi. Untuk uji statistik deskriptif, yang pertama, harga saham dengan nilai rata-rata sebesar 2.493,62 dan standar deviasi sebesar 3.227, yaitu hal tersebut menandakan bahwa harga saham pada objek penelitian cenderung memiliki nilai yang relatif besar karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Untuk nilai minimalnya yaitu 85 terdapat pada
perusahaan PT Langgeng Makmur pada tahun 2020 untuk nilai maksimumnya sebesar 16.000 yaitu pada perusahaan PT Multi Bintang Indonesia tahun 2018. Untuk sales growth, nilai rata-ratanya itu sebesar 0,04 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12. Hal tersebut menandakan bahwa sales growth pada objek penelitian cenderung memiliki nilai yang relatif besar karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Dan nilai minimum yaitu sebesar minus 0,34 terdapat pada perusahaan PT Delta Jakarta pada tahun 2020 dan nilai maksimum yaitu sebesar 0,43 pada perusahaan PT Wismilak Inti Makmur pada tahun 2020. Untuk earning per share, nilai rata-ratanya yaitu sebesar 133,27 dan standar deviasi sebesar 216,87, yaitu hal tersebut menandakan bahwa earning per share pada objek penelitian ini memiliki nilai yang relatif besar karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Untuk nilai minimal yaitu sebesar minus 10,66 pada perusahaan PT Martina Berto tahun 2018 untuk nilai maksimum yaitu sebesar 1.039,69 pada perusahaan PT Unilever Indonesia tahun 2019. Untuk debt equity ratio, nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,80 dan nilai standar deviasi sebesar 0,62. Hal ini menandakan bahwa debt equity ratio memiliki nilai yang relatif kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Untuk minimalnya yaitu 0,06 pada perusahaan PT Kedaung Indah yaitu pada tahun 2016 dan nilai maksimum yaitu sebesar 2,98 pada perusahaan PT Indofarma 2020. Untuk return on asset, nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,08 dan nilai standar deviasi sebesar 0,11. Hal ini menandakan bahwa return on asset memiliki nilai yang relatif besar karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Dan untuk nilai minimum yaitu sebesar minus 0,21 terdapat pada perusahaan PT Bantul Internasional tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,43 pada perusahaan PT Multi Bintang Indonesia tahun 2016. Untuk book value per share yaitu nilai rata-ratanya sebesar 905,54 dan nilai standar deviasi sebesar 1.255,27. Hal tersebut menandakan bahwa book value per share memiliki nilai yang relatif kecil, lebih relatif besar karena standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Untuk nilai minimumnya yaitu sebesar 138,85 terdapat pada perusahaan PT Indofarma tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 9.013,01 terdapat pada perusahaan PT Indofood Sukses pada tahun 2020. Untuk hasil uji statistik deskriptif persamaan penelitian regresi 2 yaitu nilai harga saham, nilai rata-rata harga saham yaitu sebesar 1.817,24 dan nilai standar deviasi sebesar 2.339,79 yaitu hal ini menandakan bahwa harga saham memiliki nilai yang besar karena nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Untuk nilai minimumnya yaitu 63 terdapat pada perusahaan PT Martino Berto pada tahun 2020 untuk laporan keuangan kuartal 2. Untuk secara umum aja Reska itu kan mirip tuh antara regresi 2 sama regresi 1 mirip ya. Bedanya apa bedanya? Lebih rendah apa lebih tinggi dibanding regresi 1? Harga saham lebih rendah ya? Ya. Untuk terus ya supaya lebih cepat gitu. Oh iya Pak. Untuk hasil uji Chow persamaan penelitian regresi 1 nilai probabilitas cross section chi-square-nya lebih kecil daripada
0,05 sehingga menggunakan fixed effect model. Untuk uji Hausman-nya itu cross section random dengan nilai probabilitasnya 0,00 lebih kecil daripada 0,5 sehingga menggunakan fixed effect model. Hasil uji C untuk persamaan Milton regresi 2 yaitu probabilitas cross section T-square-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga menggunakan fixed effect model. Untuk hasil uji Hausman persamaan Milton regresi 2 cross section random probabilitas cross section random 0,00 lebih kecil daripada 0,05 sehingga menggunakan fixed effect model. Untuk uji normalitas yaitu persamaan penelitian regresi 1 dan persamaan penelitian regresi 2 terdistribusi secara normal karena nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Untuk uji multikolinearitas yaitu hasil probabilitas variabel yaitu lebih kecil daripada 0,09 sehingga untuk persamaan penelitian 0,9 sehingga persamaan penelitian regresi 1 dan persamaan penelitian regresi 2 terhindar dari uji gejala multikolinearitas. Untuk uji heterokedastisitas nilai Heteroske itu kurang S tuh. Oh iya Pak, maaf Pak. Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yaitu nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 sehingga untuk persamaan penelitian regresi 1 dan 2 terhindar dari gejala heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi yaitu tidak untuk persamaan penelitian regresi 1 dan persamaan penelitian regresi 2 tidak terdapat autokorelasi karena nilai Darwin-Watson-nya itu lebih besar daripada DU dan kurang dari 4 minus D kurang DU. Ini ada analisis persamaan penelitian regresi 1. Untuk cells growth dengan nilai koefisien minus 0,105 sehingga dia tidak berpengaruh. Untuk earning per share 0,0 nilai probabilitasnya itu 0,043 sehingga lebih kecil dan berpengaruh Positif. Ya berpengaruh positif. Untuk bear-nya itu nilai probabilitasnya itu 0,17 sehingga di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak positif dan negatif. Untuk ROA nilai probabilitasnya itu sebesar 0,04 dan di bawah nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan berpengaruh dan berpengaruh positif. Untuk nilai book value per share probabilitasnya itu negatif ya. Ya Pak. 0,0048 dan nilai signifikan lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu sehingga berpengaruh negatif. Untuk adjusted R-square-nya itu sebesar 0,97 sehingga hal tersebut adjusted R-square-nya sebesar 0,97 atau 97% sehingga 3%-nya itu dapat dijelaskan oleh variabel lain. Untuk HS-nya untuk analisis regresi bergandanya yaitu 2.998944 dikurang 0.105187 SG IP ditambah 0.000605 earning per share dikurang 0,050 126 DER ditambah 0,6904446 return on asset dikurang 740 minus 05 book value per share ditambah standar errornya. Untuk analisis persamaan penelitian regresi 2, nilai probabilitas SG self growth lebih kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh positif. Untuk nilai probabilitas earning per share sebesar 0,43 sehingga nggak ngaruh. Ya, tidak berpengaruh dan negatif.
Untuk probabilitas dummy yaitu 0,003 yaitu lebih kecil dari 0,5 sehingga berpengaruh negatif. Untuk debt equity ratio yaitu sebesar 0,5694 yaitu tidak berpengaruh dan positif. Untuk nilai return on asset yaitu sebesar 0,0043 sehingga dapat dikatakan berpengaruh dan positif. Untuk probabilitas book value per share yaitu sebesar 0,023 yaitu tidak berpengaruh dan positif. Untuk nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,98 atau 98% sehingga 3%-nya dapat digambarkan oleh variabel lain. Untuk regresi bergandanya itu harga saham sama dengan 2.814982 ditambah 0.110749 sales growth IT dikurang 0.000111 earning per share IT dikurang 0,041040 dummy IT ditambah 0.01771 debt equity ratio ditambah 0,665406 return on asset ditambah 0,00121 book value per share ditambah standar error. Di sini untuk pembahasannya yaitu hipotesis pertama yaitu sales growth berpengaruh positif terhadap harga saham. Untuk regresi 1, hasil hipotesisnya ditolak dan untuk regresi 2, hasil hipotesisnya diterima. Maka sebelum masa pandemi, sales growth tidak signifikan terhadap harga saham dikarenakan dari tahun ke tahun pertumbuhan penjualan tidak stabil dan berfluktuasi, sehingga sales growth tidak dapat memberikan sinyal yang baik bagi para investor. Sedangkan pada masa pandemi, sales growth dapat memberikan sinyal yang baik bagi para investor yang mengincar saham dan perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk menaikkan harga sahamnya. Untuk hipotesis kedua yaitu earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham. Untuk hasil regresi 1 yaitu hipotesisnya diterima dan untuk regresi 2 hasil hipotesisnya ditolak. Maka sebelum masa pandemi banyak investor yang tertarik terhadap saham karena earning per share perusahaan memiliki nilai yang besar sehingga earning per share mengalami peningkatan yang membuat harga saham ikut meningkat. Sedangkan pada masa pandemi earning per share perusahaan memiliki nilai yang relatif kecil dan membuat investor tidak tertarik terhadap saham sehingga earning per share mengalami penurunan yang membuat harga saham ikut menurun. Untuk hipotesis ketiga yaitu pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap harga saham dan hasil uji hipotesisnya itu diterima. Jadi setelah diumumkan hasil positif COVID-19 menunjukkan bahwa rata-rata harga saham pada perusahaan consumer goods industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan. Untuk bab 5 yaitu di sini ada kesimpulan, keterbatasan dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama sebelum masa pandemi sales growth tidak berpengaruh terhadap harga saham, akan tetapi pada masa pandemi sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Yang kedua yaitu sebelum masa pandemi earning per share tidak berpengaruh terhadap harga saham, akan tetapi pada masa pandemi earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Dan yang ketiga, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap harga saham. Di sini ada keterbatasan dan saran dari penelitian ini. Keterbatasannya itu yang pertama, penelitian ini dalam mempengaruhi harga saham hanya menggunakan variabel sales growth, earning per share, dan pandemi COVID-19. Yang kedua, objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi harga saham pada suatu perusahaan. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan lain di luar perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reska presentasinya. Ya, terima kasih juga Pak Muklis. Oke, kita persilakan Ibu Asri.
Oh, bukan Pak Muklis duluan nih, saya duluan. Enggak nih, Pak dong, Muklis. enggak dong. Yang pegang kendali kan saya. Gitu ya. Iya dong. Oke, baik. Oke, jadi saya mulai dari kan untuk 1, 2 udah oke ya, kita waktu itu udah revisi. Sebenarnya tadi saya mau di awal pengen Reska itu menjelaskan apa saja revisi yang sudah dilaksanakan pada saat yang untuk yang sempro ya. Jadi perbaikan-perbaikan revisi apa saja bisa dijelaskan terlebih dahulu, Reska, silakan. Oh iya, untuk dari Pak Muklis, yang pertama itu tadi kan untuk variabel kontrol saya yang tadinya kan ukuran perusahaan diganti dengan book value per share. Terus yang kedua itu untuk menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Terus untuk dari Bu Asri, jurnal-jurnal yang dari internasional dan nasional untuk dipisah agar dipisahkan, sama menambahkan jurnal terkait dengan sektor consumer goods industri. Consumer good industry. Sektornya itu aja ya? Ya, untuk ditambahin jurnalnya. Oh, ditambahin jurnalnya. Oke, baik. Jadi jurnalnya itu yang penambahannya berapa, Reska, totalnya? Totalnya itu semuanya jadi 19 jurnal, Bu. 19 jurnal. Oke, tadi dari kriteria sampel yang tadi kamu pilih, jadi yang masuk kriteria sampel kamu itu totalnya ada 155 ya, dan outliers 18. Oke, nah apa namanya di sini kan kamu untuk baik. Nah, untuk yang sisanya itu kenapa tidak memenuhi kriteria sampelnya? Karena apa, Reska? Karena harga sahamnya tidak aktif, Bu. Oh. Oke, perusahaan apa saja harga sahamnya tidak aktif? Ada ininya nggak datanya untuk coba diperlihatkan ya, Reska? Untuk soft copy-nya. Oh, soft copy. Tolong ditampilkan. Soft copy aja. Kan di sini ada kan dari Bursa Efek Indonesia. Iya, itu kan pastinya kan kamu ambil datanya online kan, terus di situ baru kamu simpan di Excel, terus kamu olah data kan. Oke. Oh, cuma untuk yang tidak memenuhi kriteria nggak saya masukin, Bu. Saya buka di Bursa Efek. Jadi nggak kamu masukkan, tapi langsung kamu ambil yang hanya memiliki sampel ya, berarti ya? Iya, Bu. Buang aja langsung. Karena dia harga sahamnya Pak Swata sehat, Pak. Kecapean ya, Pak. Kayaknya saya lihat Pak Swata habis rapat barusan disuruh rapat lagi. Oke, boleh ditunjukkan? Iya, boleh tolong ditunjukkan. Jadi biar Pak Muklis bisa lihat juga nih. Oh iya, baik Bu. Dan saya buka. Oh gitu. Kalau saya barengan sama rapat Semnas nih yang diadain IBS. Oh. Oke. Jadi malam rapat lagi ya. Woi. Jam 7.30 Pak rapat lagi. Apalagi Pak? Iya. Pokoknya dalam seminggu ini 32 rapat Pak. Wah. Betul ya Pak. Kalah DPR Pak. Kesehatan Pak. Jaga kesehatan Pak Sparta. Kelihatan agak capek itu mukanya sudah. Oke, ya. Oke, baik ya. Ya. Nah, di sini coba kamu perlihatkan ini untuk Februari tahun 2017 dia tidak memperdagangkan saham, Bu. Oke. Nilainya kosong di sini. Untuk yang ini juga November 2018. Oh, tapi dia hanya beberapa bulan aja sih. Kalau untuk bulan-bulan lainnya dia ada ya. Iya. Oke. Ada juga lagi. Baik. Kemudian outliers-nya yang dimasukkan outliers itu apa saja untuk outliers kamu? Untuk apanya Bu kriterianya? Maaf Bu Asri. Ya, yang tadi saya bilang outliers-nya Reska. Oh, outliers-nya kan ada 6 perusahaan. Ya, jadi yang kamu masukkan itu outliers-nya 6 perusahaan itu dengan kriteria apa? Dengan kriteria kamu menjadikan outliers. Oh, perusahaannya tidak aktif memperdagangkan harga saham. Tidak aktif. Ya. Tidak aktif memperdagangkan harga saham. Ya. Dan itu perusahaan apa saja? Boleh tolong disebutkan, Reska? Perusahaannya yang pertama ada
perusahaan Mandem Indonesia, yang kedua ada Merkshap, yang ketiga ada Sekar Bumi, yang keempat ada Sekar Laut, yang kelima ada Siantar Top, yang terakhir ada Tiga Pilar Sejahtera, perusahaan Tiga Pilar Sejahtera. Oke, baik. Itu berarti outliernya langsung aja ya pengambilan sampelnya, kamu langsung nggak ada kriteria lain ya. Oke, baik. Kemudian dari rumusan masalah kamu selanjutnya. Jadi tadi hasil rumusan masalah kamu hasilnya jawabannya yang pertama apa tadi Reska? Untuk rumusan masalah. Linkkan rumusan masalah dengan hasil dari penelitian kamu. Rumusan masalah saya kan yang pertama itu apakah terdapat pengaruh sales growth terhadap harga saham, baik sebelum dan sesudah pandemi. Yang pertamanya itu kan tidak berpengaruh, Bu. Yang keduanya untuk yang pada masa pandemi berpengaruh. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. Yang pertama itu kan berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan yang pada masa pandemi itu tidak berpengaruh. Yang ketiga itu kan apakah terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham, yaitu hasilnya itu terdapat pengaruh pandemi terhadap harga saham. Oke, baik. Ternyata malah hasilnya itu ketika pandemi ini justru menunjukkan hasil yang signifikan ya. Kalau sebelum pandemi itu malah tidak menunjukkan hasil yang signifikan ya. Oh, berarti pandemi ini tidak begitu mempengaruhi untuk harga saham ya, Reska ya. Oke, good. Kemudian untuk yang udah oke sih. Kemudian selanjutnya terkait dengan itu udah hipotesis Reska. Hipotesis. Tadi hipotesisnya sama ya, tadi ya jawabannya ya untuk hasilnya ya, berarti ya. Ya, Bu. Untuk yang tadi jurnalnya sih saya lihat internasional masih kurang untuk syarat untuk skripsi ya. Jadi kalau bisa untuk internasional jurnalnya ditambahkan 2 lagi. Oh, ditambahkan 2 ya, baik. Oke, ya ditambahkan 2 lagi nanti ya. Nah, kemudian apa yang tadi implikasi manajerial kamu berarti apa? Atau saya pengen lihat implikasi manajerial atau novelty dari penelitian kamu ini. Silakan dijelaskan. Oh iya, baik Bu. Untuk implikasi manajerial saya, yang pertama itu pengaruh sales growth terhadap harga saham. Yaitu hal ini mengindikasikan jika pertumbuhan penjualan semakin tinggi, maka pendapatan akan meningkat. Sehingga perusahaan perlu meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan agar penjualan dapat meningkat. Akan tetapi jika perusahaan tidak dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan, berarti perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan laba yang tinggi. Dan kenaikan pada pertumbuhan penjualan dapat menarik perhatian investor untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, investor akan mendapatkan sinyal baik dan banyaknya investor yang akan mengincar saham tersebut, sehingga hal ini menyebabkan perusahaan memiliki kesempatan untuk menaikkan harga sahamnya. Dan untuk pengaruh earning per share terhadap harga saham, yaitu hal ini menandakan naiknya earning per share dapat meningkatkan harga saham perusahaan di masa yang akan datang. Earning per share menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola dana para investor dan membagikan jumlah laba kepada para investor. Jika perusahaan dapat mengelola kinerja keuangan pada laporan keuangan dengan benar, hal ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga dapat membuat investor tertarik untuk melakukan pendanaan. Dan apabila earning per share memiliki nilai yang besar, maka permintaan terhadap saham perusahaan akan bertambah dan hal tersebut dapat meningkatkan harga saham di pasar modal. Dan untuk pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham, yaitu hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industri. Dengan masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia awal tahun 2020, maka menyebabkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami penurunan, sehingga hal ini pun membuat investor pesimis untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan hal tersebut berdampak menurunkan harga saham suatu perusahaan. Sudah, Bu? Di sini yang saya mau sebenarnya kamu tidak membacakan implikasi itu dia, setuju. dengan bahasa kamu sendiri. Jadi saya lebih pengen
kamu tidak membaca, tetapi kamu bisa menyimpulkan dengan bahasa kamu sendiri untuk implikasi manajerial. Jadi bahasanya mungkin bisa novelty atau kebaruan dari penelitian saya ini adalah dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini nanti sebagai bekal kamu ketika kamu diwawancara atau udah pernah magang atau kerja di perusahaan. Magang sudah, Bu. Magang pernah tapi belum pernah ini ya. Maksudnya kalau misalkan di perusahaan kamu interview, nah itu orang akan menanyakan berdasarkan analisis kamu sendiri, bukan berdasarkan apa yang ada copy paste ataupun yang ada di internet atau buku, tetapi hasil dari analisa bagaimana cara kamu menyampaikan hasil dari penelitian kamu ini gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian yang saya telah lakukan, analisis penelitian yang saya lakukan, maka diperoleh novelty atau kebaruan dari penelitian saya yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya adalah, ya silahkan kamu jelaskan seperti itu coba. Nggak usah panjang-panjang sih, singkat, padat, jelas. Oke, silahkan. Kalau untuk sales growth itu kan dia berpengaruh, Bu, terhadap harga saham. Jadi dengan naiknya penjualan pada suatu perusahaan, maka akan membuat para investor tertarik karena penjualan yang pada perusahaan itu mengalami peningkatan. Dan untuk earning per share itu berpengaruh. Nah, sebentar Reska. Ya, Pak. Itu kamu ngomong tentang regresi 1 atau regresi 2? Untuk yang barusan kamu omongin itu. Itu yang untuk implikasi manajerialnya, Pak, yang pengaruh sales growth terhadap harga saham untuk yang regresi 2. Oh, untuk regresi 2. Kalau regresi 1? Itu kan ditolak, Pak, hipotesis. Ya. Berarti nggak ngaruh kan? Ya, tidak ngaruh. Tapi yang kamu ngomongin tadi kan cuma regresi 2 aja, yaitu pada saat pandemi gitu kan ya? Iya, benar, Pak. Oke. Terus? Untuk earning per share-nya berpengaruh terhadap harga saham. Karena jika perusahaan memiliki laba yang sangat besar, maka dapat menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di bursa efek. Dan yang terakhir itu ada pandemi COVID-19, yaitu berpengaruh. Enggak, tapi pada regresi 2 enggak gitu. Oh iya, pada regresi 2 tidak, Pak. Nah itu mestinya dijelaskan kenapa pada regresi 1 iya, kok regresi 2 tidak gitu. Ya, jadi misalnya karena pada regresi 1 apa nih, mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi, seperti itu sih sebenarnya ya, seharusnya ya. Oh iya. Dijelaskan juga seperti itu. Jadi nanti ada penambahan penjelasan terkait dengan kenapa nih ternyata hasilnya tidak signifikan atau ditolak. Oh berarti ada variabel lain yang mempengaruhi dari sales growth ataupun dari earning per share-nya. Kayak gitu ya, seperti itu mungkin Reska. Itu ya Pak Muklis ya, atau ada penambahan dari Pak Muklis? Silahkan. Ya, jadi karena ini regresi 1 itu kan, regresi 1 itu gimana? Tahun berapa sampai tahun berapa? 2016 sampai tahun 2020. Regresi 1? Ya. Regresi 2? 2019 sampai 2020, tapi menggunakan Kalau laporan. tahunnya sih sama semua, Pak. Enggak dong. Jadi dia ini ada before sama after COVID ya. Enggak dong. 2001 tadi gimana 2016 sampai 2020? Iya, yang regresi. 2020 kan udah COVID tuh 2020. Iya, Pak. 2020 Desember kan? Itu kan ya, udah COVID. Seharusnya udah masuk COVID kan ya? Seharusnya. Ya gitu ya, 2016 sampai 2020. Iya. Padahal 2020 itu kan udah masuk COVID ya. Terus kalau yang regresi 2 2019 dan 2020 ya? Iya. Jadi hanya 2 tahun aja? Iya, yang menggunakan variabel data. Wah, bukannya gini ya. Oh, oke. Jadi berarti kamu pisahkan untuk tahunnya ya. Jadi di sini kamu pisahkan adalah tahun yang Nah, ini yang seharusnya sih kalau misalkan pengen melihat secara keseluruhan analisisnya itu dilihatnya bukan hanya 2 tahun 2019 sama 2020 aja sih untuk lebih signifikan hasilnya ya mungkin ya. Gitu. Karena gini Bu, kalau kenapa dia dimasukin? Bu Asri, ya, kenapa dia hanya ambil 2019 dan 2020 supaya jumlah datanya comparable gitu loh. Oh oke, baik. Kalau emang itu alasannya, jadi, bisa diterima ya. N sebelum COVID sama N sesudah COVID sama. Nah, makanya diambilnya 2019 saja dan 2020 aja gitu loh. Oke. Karena kalau diambil dari 2016 2019 dibandingin dengan 2020 jadinya nggak comparable. 4 tahun ditandingin sama 1 tahun.
Iya, Nah, betul. makanya Beda diambil perbandingannya. 2019 saja, 2020 saja. Cuman yang pertanyaan saya, kenapa yang persamaan regresi 1, kenapa 2020-nya masuk? Kenapa nggak berhenti di 2019? Oh. Soalnya kan yang 2000 yang regresi 2 kan saya pakai Regresi 1, yang saya tanya regresi 1. Oh, kalau regresi 1 kan tidak ada variabel dummy-nya, Pak. Iya, kenapa kamu berhentinya nggak di 2019? Kenapa berhentinya di 2020? Kan 2020 itu udah COVID, 2020 Maret itu COVID. Iya. Nggak salah kamu ngomongnya, 2019 kali nggak tadi? Kenapa, Pak? Yang regresi 1 itu 2016 sampai 2019 apa 2016 sampai 2020? 2016 sampai 2020. Ntar 16, 17, 18, 19, 25 tahun gitu. Ya, 5 tahun. Padahal 2020 itu udah COVID loh. Iya, Pak. 31 Desember 2020 itu lagi parah-parahnya COVID loh. Iya. Kenapa nggak berhenti di 2019 saja? Apa karena dianggap kurang panjang datanya gitu? Iya. Kurang dari 5 tahun gitu? Kurang banyak, Pak, datanya. Kurang banyak ya? Iya. Padahal 2020 itu udah COVID loh. Itu udah kan hancur-hancuran saham itu kan sekitar setelah Maret, April, Mei itu hancur-hancuran kan. Memang kemudian di Desember dia naik lagi. Desember dia naik lagi. Tapi kan itu udah suasana COVID itu. Iya. Padahal kan di situ kan temanya kan belum memasukkan masalah COVID gitu kan? Iya. Belum memasukkan masalah COVID. Kenapa nggak berhenti di 2019 gitu loh? Ya, tuh saya tanya saya itu. Terus sales growth berpengaruh positif. Ternyata sales growth tidak berpengaruh positif ya? Tidak berpengaruh. Sales growth tidak berpengaruh. Sales growth tidak berpengaruh terhadap harga saham ya. Ya, Padahal Pak. tuh kalau teori misalnya teori Gordon. Pernah dengar nggak teori Gordon? Iya. Ada Pak yang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham kan ada. Ya, dividend growth model kan? Present value of dividend. Ya. Harga saham adalah present value dari dividen kan? Ya, nah, Pak. itu growth itu sangat berpengaruh. Growth itu sangat berpengaruh. Nah, di sini enggak gitu loh. Iya. Berpengaruh, tapi justru pada waktu COVID justru sales growth itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap harga saham. Nah, ini menurut kamu ada yang perlu diselidiki lebih lanjut nggak nih yang begini nih? Soalnya kan yang untuk regresi 2 saya menggunakan laporan keuangan kuartal, Pak. Oh, I see. Yang Bapak waktu itu. Oh ya, berarti 4 kuartal sebelum COVID, 4 kuartal sudah COVID gitu ya? Iya, jadinya 8. Jadi lebih banyak observasinya. Oh gitu, ya, sehingga lebih kelihatan ya? Iya. I see. Kalau ini kan berarti tahun ini kurang tahun kemarin gitu ya. Sales tahun ini kurangi sales tahun kemarin dibagi sales tahun kemarin. Ya, Pak. Kalau yang regresi 2, sales akhir kuartal 1 kurangi sales akhir kuartal 4 tahun kemarin. Iya. Dibagi sales kuartal 4 tahun kemarin gitu ya? Iya, betul, Pak. Oh gitu. Ya, berarti beda cerita ya, beda cerita. Nah, yang atas itu tahunan, tahunan, yang bawah itu kuartalan. Ternyata Pak kalau pakai kuartalan, sales growth itu berpengaruh. Iya, berpengaruh Pak. Dan juga situasi COVID gitu kan ya? Iya. Pengaruhnya positif atau negatif? Positif. Pengaruh positif. Ya, memang harusnya positif. Sales growth itu pengaruhnya harus positif terhadap harga saham karena sangat sensitif tuh, sangat sensitif. Ya, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang ada pertumbuhan itu harga sahamnya pasti nendang itu. Iya. Yang sales growth itu selalu nendang ke harga saham, tapi penelitian kamu ini bilang enggak gitu kan? Iya. Ya bilang enggak gitu, pada regresi 1 itu bilang enggak. Berarti kan malah EPS gitu kan? Iya. Malah EPS ini berarti investor Indonesia tuh nggak ngelihat growth, dia ngelihatnya EPS saja. Iya. Dia ngelihat sekarang bagi EPS berapa, dia nggak ngelihat pertumbuhan salesnya berapa, nggak peduli dia. Iya. Ya nggak peduli dia. Tapi kalau data kuartalan baru mungkin pada masa COVID orang lebih mencermati perubahan per kuartal gitu ya, sehingga dia berpengaruh. Ya mungkin seperti itu Bu Asri.
Karena rupanya datanya beda Iya, tuh, datanya tahunan betul. sama datanya kuartalan. Kuartal. Iya, saya nyimak. Oke. Iya, karena Ya, datanya ya. tahunan sama kuartal dan emang hasilnya Oke. pasti beda. Iya. Ya, ini pasti Oke. menarik nih buat peneliti-peneliti biar dia baca ini. Iya, Ya, makanya saya peneliti-peneliti bilang tadi selanjutnya biar dia baca. novelty-nya itu, makanya saya bilang novelty-nya itu kan dari yang penelitian sebelumnya apa nih perbedaannya. Nah, ini yang tadi itu yang pengen saya dengar dijelaskan tadi setelah dipancing Pak Muklis kan, baru Ya, bisa menjelaskan seperti itu. Oke, got it. Nah, ya mungkin dari saya itu paling nanti ada yang typo sama untuk yang daftar pustaka di apa namanya diperbaiki, disesuaikan lagi dengan penulisan skripsi ya panduan penulisan skripsi. Jadi jangan lupa nanti setelah revisi kamu baca lagi juga dari awal sampai akhir karena terkadang mahasiswa itu nggak baca dari awal sampai akhir ternyata ada yang nggak sinkronis atau nggak nyambung nih antara makanya tadi kenapa saya tanya rumusan masalah kamu sama hasil analisis data skripsi kamu gitu kan. Nah itu harus sinkronis jawabannya. Jangan sampai apa yang dibicarakan di rumusan masalah, di hipotesis apa, jawaban hasil analisisnya beda gitu kan. Seperti itu gitu ya Reska ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Pak Muklis silakan apabila ada pertanyaan atau penambahan dari Pak Muklis. Ya, terima kasih ya Bu Asri. Ya, Pak Muklis. Saya jadi punya waktu buat mikir dulu karena Bu Asri nanya. Ya. Kan saya komandan. Ya, komandan. Ya, itu ke apa namanya keutamaan dari advantage of komandan ya kan. Jadi punya waktu. Advantage ya, of iya dong. Siap, laksanakan. Ya, jadi ini gini Reska ya. Jadi penelitian ini bagus. Pokoknya ini mengungkapkan sesuatu ya. Jadi apa yang terungkap itu kita nggak harus justru yang bagus begini kemukakan aja apa adanya gitu kan. Kemukakan aja padanya biar peneliti selanjutnya mempelajari lebih lanjut gitu. Ya. Kalau teori itu sales itu harusnya berpengaruh ke harga saham gitu kan. Iya, berpengaruh. Nah, di sini bilang enggak ya biarin aja gitu. Jadi silakan aja peneliti selanjutnya membaca ini. Cuman sayangnya gini loh, satu tadi itu penting tuh, Reska. Harusnya ketika ngomong jangan kayak baca. Gitu. Oh iya. Itu penting sekali sehingga kelihatan bahwa saya ngerti banget ini yang saya teliti gitu loh. Oh iya. Ngerti banget saya ini gitu. Karena sebetulnya yang diperlukan itu skripsi itu kan yang diperlukan tuh maknanya buat diri saya apa gitu. Iya, Pak. Ya, maknanya buat diri saya itu apa gitu. Jadi kita itu kan perlu buat ini Reska. Iya, Pak. Kita ini perlu persiapan buat pensiun, persiapan buat nabung, ya kan? Ya. Nah, nabung di deposito itu aduh nggak ada untungnya, rugi kemakan inflasi. Tahu nggak? Nah, salah satu tempat menabung itu adalah saham gitu. Iya. Nah, cuman orang Indonesia tuh karena masih jarang yang beli saham, dia belinya apa coba? Beli tanah gitu. Ikut-ikut orang beli tanah orang Betawi dibeli gitu kan. Nah, coba lihat tuh di kampung-kampung tuh tanahnya orang Betawi dibeli semua sama investor karena orang Indonesia tuh nggak bingung dia tempat investasi apa untuk pensiunnya. Akhirnya dibeli tanah. Akhirnya harga tanah makin naik terus. Nah, padahal bisa beli saham. Nah, jadi Reska nih penelitiannya bukan cuma buat lulus skripsi aja. Cuma bisa tahu saya kalau mau beli saham caranya gimana ya, gitu kan? Oh iya. Nah, gitu loh. Nah, kalau di penelitian satu ini kan menunjukkan bahwa sales growth pertumbuhan penjualan ternyata nggak ngaruh sama harga saham. Iya. Nah, kalau memang ini benar, berarti saya waktu mau beli saham saya nggak pilih-pilih perusahaan yang growth-nya tinggi apa growth-nya rendah, saya nggak peduli. Iya. Nah, sekarang padahal menurut Reska gimana? Misalnya nih ada perusahaan. Katakanlah misalnya perusahaan seperti apa Alfamart gitu atau Indomart. Itu kan dia itu setiap bulan dia nambah gerai. Ya enggak? Ada tempat masih kosong dikit, penduduk kayaknya banyak, dia tambah gerai. Itu berarti salesnya naik enggak? Perusahaan yang selalu nambah gerai, salesnya naik pasti kan? Iya dong nambah gerai. Ya enggak, nama gerai pasti penjualannya naik dong. Punya toko dua sama punya toko satu pasti lebih banyak punya toko dua kan. Iya Pak. Nah, kalau salesnya naik, kira kita sebagai pemegang saham seneng apa enggak? Seneng. Nah, kalau seneng berarti harga saham kita naik apa turun? Naik. Nah, ya enggak. Jadi mestinya pertumbuhan penjualan itu dicari-cari sama orang yang mau beli saham. Iya. Orang yang mau beli saham terus selalu lihat mana ya perusahaan yang pertumbuhan salesnya naik gitu. Iya.
Ya, nah. Jadi Reska siap-siap nanti pensiun mau beli saham apa gitu kan. Jangan nunggu pensiun sekarang. Iya, dari Ya sekarang, nanti Pak. begitu mulai kerja mulai beli saham. Jangan kayak saya baru beli kemarin. Nah, iya, Gitu Pak. kan. Saya salah beli. Nah, coba kenapa? Saya beli Unilever. Ternyata Unilever itu sudah turun. Iya, Pak, udah turun. Nah, sekarang yang menang itu malah Indofood gitu. Indofood itu masih, itu kan produknya kira-kira ya setara lah barang-barang konsumtif ya. Indofood itu masih growing ya, seperti Indofood, kemudian apa yang ekonomi, terus apa itu yang perusahaan-perusahaan konsumtif itu, snack-snack itu masih naik. Iya, Tapi Mas. kalau Unilever itu ternyata sudah turun terus harga sahamnya. Kenapa? Karena dia itu udah nggak growing lagi ternyata. Iya. Udah nggak growing lagi. Untung saya belinya nggak banyak-banyak, cuma 1 lot 2 lot supaya ketahui. Ternyata dia itu tuh, dan apa? Utangnya membengkak terus. Iya, Pak. Itu utangnya membengkak terus, penjualannya udah nggak naik-naik karena dia sudah pesaing-pesaing barunya sudah banyak. Ternyata harga sahamnya juga turun terus. Oh iya, Pak. Turun terus. Nah, berarti kan itu karena saya umur 59 tahun saya baru beli saham. Kalau Reska kan sekarang masih, kalau beli saham dari sekarang, jadi tahu kira-kira sales itu saya pertimbangkan nggak kalau saya beli saham gitu loh. Sales growth itu gitu loh. Jadi nulis skripsi itu harus dikaitkan gunanya untuk apa nih. Gitu. Ya, baik. Oke, nah tapi terus kemudian, jadi kan aneh tuh ya, perlu diselidiki lebih lanjut kenapa sales growth tidak berpengaruh ke harga saham. Oke. Nah, terus pada masa pandemi ternyata berpengaruh, ternyata kelihatan. Kalau bicara 3 bulanan ternyata berpengaruh. Iya. Tapi kalau bicara tahunan nggak kelihatan pengaruhnya, gitu loh. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, itu anunya. Itu intinya di situ. Kalau bicara tahunan nggak kelihatan pertumbuhannya, tapi kalau bicara bulanan, apalagi mengikuti masa pandemi kelihatan. Nah, kalau yang kedua EPS. EPS itu ternyata berpengaruh terhadap harga saham. Iya, Pak. Nah, ini artinya apa? Ini mungkin investor tuh dia itu lupa kemarin penjualan berapa, sekarang penjualan berapa dia nggak gubris. Tapi kalau EPS-nya berapa dia perhatikan gitu. Iya. Soalnya buat ini dibagi, Pak. Ya, kemungkinan nanti jadi dividen, ya enggak? Kemungkinan jadi dividen. Tapi kalau sales kan untuk jadi dividen masih lama. Sales dikurangi biaya dulu, baru dapat laba, baru dibagi jumlah saham beredar, baru bagi buat dia, ya enggak? Iya. Nah, gitu loh. Jadi ini mungkin yang mengakibatkan EPS itu lebih berpengaruh daripada sales gitu loh. Iya. Kalau sales itu kan kotor. Ya enggak, masih dikurangi HPP, dikurangi biaya operasi. Ya kan, dibagi jumlah saham beredar, baru ketemu buat dia berapa. Tapi kalau EPS itu kan earning per share. Iya. Nah, laba per lembar saham itu justru ngaruh gitu kan, itu ngaruh. Tapi begitu pandemi nggak ngaruh. Iya. Nggak ngaruh, mungkin orang udah panik gitu. Pandemi itu udah, mungkin ya, nggak tahu ini coba dipikirkan. Mungkin faktor eksternal itu udah terlalu berpengaruh terhadap harga saham. Iya. Di sini kan kamu nggak ngomong sama sekali faktor eksternal, betul nggak? Iya. Ya nggak? Iya, Pak. Jadi si kuman COVID itu berpengaruh nggak ke harga saham? Berpengaruh. Berpengaruh. Nah itu kan kamu nggak masukkan di sini gitu kan? Nah, kamu cuma bilang ini COVID non COVID gitu kan? Nah jadi ya karena faktor eksternal berupa pandemi ini, nah, itu dominan sekali pengaruhnya sehingga orang nggak lihat lagi tuh EPS gitu loh. Iya. Ya nggak? Iya, Pak. Tapi kalau lagi nggak ada pandemi, ya EPS berpengaruh. Sales malah nggak berpengaruh. Kenapa? Sales itu masih kotor. Iya. Nah, kalau EPS sudah bersih buat pemegang saham gitu kan. Nah, itu loh. Ngomongnya gitu, jangan pakai baca. Nanti nggak Reska. Iya, baca. Kan enak kalau ngomongnya nggak pakai baca, ya kan? Nah, bukan cuma yang dengerin aja, kamunya juga enak gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau saya mau beli saham, saya lihat EPS, nggak usah lihat salesnya. Nah, ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, sehingga nanti dari sekarang kamu udah beli saham. Itu kalau nanti kira-kira pensiunmu nanti kamu punya saham seharga 1M aja. Ya, saya rasa bisa lah. Dari sekarang kamu kerja, kamu beli saham terus gitu, setelah pensiun kamu punya 1M, itu kamu udah bisa dapat kira-kira 10 juta per bulan. Oh iya, Pak. Itu kan buat pensiun udah cukup. Iya. Ya enggak? Nah, kalau misalnya 10 juta itu 20 tahun, 30 tahun lagi nilainya sudah rendah, tapi harga sahammu naik. Gitu. Sehingga kamu terhindar dari inflasi, gitu loh. Nah, makanya kamu ini
Bacek ini jangan cuma buat lulus saja, tapi buat hidup saya gitu loh. Ya. Ya, oke. Nah, tuh udah EPS sudah ya. EPS sudah. Sekarang nah ini H3 ini yang paling jelas. H3 ini paling jelas. COVID berpengaruh sekali terhadap harga saham. Iya. Ini jelas ya. Ini jelas sekali. Nah, mungkin saking besarnya pengaruh COVID terhadap harga saham, akibatnya pengaruh EPS sudah nggak kelihatan lagi gitu loh. Iya. Ya. Orang udah ngelihat EPS, lu masa bodoh udah EPS lu tinggi apa rendah, ya kan pokoknya ini pandemi saham gue jual semua, gitu loh. Iya. Nah, ya anjlok harga saham. Iya benar Pak. Nah gitu loh ya, jelas ya. Oke. Iya, Pak. Nah terus apa lagi? H3-nya ada lagi? Enggak kan? Cuma ini aja kan? Iya, udah ini aja Pak. Nah, oke, bagus. Jadi coba latih ya bicara dengan enak gitu loh. Oh iya baik Ya, Pak. jadi gini, tesis itu metodologi harus melangit. Metodologi harus melangit. Tapi ketika bicara kesimpulan itu harus membumi. Iya. Jadi kamu kayak bicara sama orang di jalan. Iya, Orang di jalanan. Waktu bicara hasil. Tapi waktu bicara teori harus melangit. Ini regresi lah pakai apa? Pakai e-views, pakai ini harus canggih. Iya baik Pak. Tapi begitu jadi waktu kamu menjelaskan hasil penelitianmu itu harus bahasanya sederhana. Oh iya. Sesederhana mungkin sehingga orang jalanan pun ngerti. Iya baik Pak. Oke? Iya. Ya itu anu saya, tambahan dari saya. Oke, terima kasih nih Reska ya. Kamu sudah bekerja keras sampai penelitian ini selesai. Ya. Nah, ini merupakan proses belajar, Reska. Iya baik ini Pak. Proses belajar. Namanya proses belajar pasti ada kekurangannya. Iya. Ya enggak? Kayak anak belajar jalan tuh. Mana ada yang belajar jalan langsung lancar di jalan? Iya. Nggak ada. Ya pasti kejedot dulu, kecungkel dulu, ya kan? Iya benar. Itu manusia memang begitu. Ditakdirkan manusia itu begitu. Ya sampai kapanpun dia akan belajar, nggak pernah berhenti. Sejak bayi belajar jalan sampai udah umur 20-an juga belajar menulis, belajar membaca, belajar menginterpretasikan. Kita ini belajar terus. Jadi jangan dianggap skripsi itu proses akhir. Ini proses belajar. Kamu memperoleh tambahan kompetensi selama kamu menulis. Termasuk kamu dikritik sama penguji, itu proses belajar. Jadi nggak usah dipikirin dimasukin hati. Ini proses belajar. Iya Pak. Oke Reska? Iya baik. Terima kasih dan selamat kamu sudah selesai pada tahap ini. Ya baik. Terima kasih Pak Suparta dari ketua nih, sekarang pembimbing nih, silakan. Oke, terima kasih Pak Muklis sama Bu Asri ya atas masukan dan pertanyaan yang disampaikan. Si Rizka mati itu ya video ya. Hidup Pak. Oh ya, udah nyala. Videonya. Jadi selama bimbingan sama saya memang Rizka ini termasuk yang rajin dan selalu konsultasi setiap minggu ya ke saya. Meskipun bab itu belum selesai, tapi selalu konsultasi dan sampai di mana dan apa hambatannya, datanya bagaimana kan. Dan ide untuk COVID itu datang dari saya juga sebelum menambahkan itu ya. Dari semua bimbingan skripsi saya itu saya kaitkan dengan COVID ya. Terus kita tahu biar mahasiswa tahu apa sih bedakan COVID sama sebelum COVID dengan topik skripsi mereka. Itu suatu kreasi sendiri ya untuk bisa lebih ada beda sama penelitian yang sebelum COVID ya. Dan untuk yang data yang tadi dipakai 2020 ya. Iya Pak, kenapa tuh Pak? Ya itu tadinya 2019 kalau salah waktu di Sempro di mana? Kok kamu rubah? Harusnya 2019 itu. Seingat saya 2019. Yang persoalan pertama itu. Kalau 2020 berarti masuk ada 01 di situ Pak. Ada 01. Ya makanya jadi gini Pak Muklis, mahasiswa itu sebagian besar itu persamaan satu itu 2019 ya. Ada sekitar berapa orang bimbing saya sebelum COVID itu persamaan satu 2019. Nah ada salah satu dari mahasiswa saya itu yang Sempro ya, sidang akhir. Itu pembimbingnya mengatakan harus masuk 2020. Nah, ini khawatirnya si Rizka itu pengaruh masuk 2020 ya. Nah, jadi perasaan saya sangat menganjurkan 2020 deh itu ya. Kecuali yang mahasiswa yang satu lagi, tapi yang satu lagi sudah
sampaikan juga ke ujian itu ke pembimbingnya, penguji lain itu bahasanya data 2019, 2020 nanti bisa ngau datanya ya, datanya tak sama itu. Kalau di dalam itu data harus di breakdown ya, dipotong karena datanya berbeda karakteristiknya, dipotong sehingga bisa menghasilkan yang tepat hasilnya. Nah nanti kalau seandainya RSK itu ya kan kalau regresi di itu gampang sekali, dipotongnya jangan pakai 2020, nanti tinggal merubah anu aja, angka-angka aja, penjelasan mirip, kalau hasilnya beda tinggal hati-hati aja ya. Coba pakai 2019 sih ya, coba aja ke 2019, karena ke 2020 orang jadi bingung gitu ya, 2020. Ya, baik, Pak. Atau pakai data semuanya itu ya gimana ya. Kalau pakai 2020 nanti harus dikasih dummy lagi, Pak. Ya, jadi makanya, 2019 sampai 2016 sampai 2019 dikasih angka 0. Iya. Itu kan 2021-nya dikasih angka 1, nggak seimbang datanya. Seimbang ya, makanya. Nggak seimbang datanya. Coba nanti ya si Rizka tinggal dikurangnya 1 ya. 2020 kurang 1 aja. Ya. 2020-nya dihilangkan Pak jadinya. Dihilangkan personal 1, 2020 jangan dipakai, kan nggak ada masalah itu. Tinggal di review gampang, mungkin sekian menit keluar hasilnya. Keluar hasil nanti kamu itu lagi, kamu ras lagi. Sampai seminggu, 2 hari, 3 hari selesai. Ya penjelasan bersama lah, penjelasan bersama. Jadi kalau ada udah berlawanan yang hasilnya berlawanan itu, tapi kayaknya nggak berlawanan kok ya. Paling hasilnya kalau nggak signifikan, kalau paling tidak signifikan atau signifikan itu aja paling hasilnya. Yang kedua hasilnya mungkin di segi koefisiennya, koefisiennya itu mungkin seri lebih rendah lebih tinggi itu aja. Dan adjusted R square-nya mungkin berubah sedikit ya, sedikit banyak ya. Itu aja yang perlu lihat. Terus juga uji autoklasinya DW-nya nggak berubah sedikitnya berubah ya. Nggak banyak lah, itu aja. Jadi hati-hati itu mengenai uji F-nya, F statistiknya juga berubah ya sedikit. Coba aja ya, dirubah 2019 ya. Ya, nanti saya buang 2020-nya ya Pak. Iya, betul. Ya, itu aja Pak Muklis. Saya ucapkan terima kasih atas Pak Muklis sama Pak Asri, Bu Asri yang telah bersedia menguji mahasiswa bimbingan saya. Dan saya ucapkan selamat kepada Rizka sampai saat ini sudah masuk tahap ini, tinggal tahap terakhir nih pengumuman hasil itu. Ya, baik, terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis, Bu Asri. Ya. Mbak Devita, halo Mbak Devita. Jadi Rizka live dulu, Rizka live dulu. Nanti saya panggil lagi ya. Ya baik Pak.